Yang kedua adalah bagian di vartek bagian tengah, kawan-kawan. Jadi ini rambut. Jadi mudah-mudahan kalian bisa melihat ya. Nah, jika rambut saya basah, bagian varteknya akan sangat terlihat, kawan-kawan. Tapi kalau kering ini sih agak jarang ya. Maksudnya tidak terlalu kelihatan, tapi kalau masih basah. Yo, what's up sahabat ganteng? Berjumpa lagi bersama saya Danan di sini, masih di dalam channel yang sama, channel Menuju Ganteng. Jadi kawan-kawan yang baru join, yang baru melihat channel ini adalah channel membahas tentang masalah-masalah pria seperti kebotakan dan bagaimana cara untuk menumbuhkan rambut tanpa tanam rambut ya. Ini based on my experience. Ini pengalaman saya dalam menumbuhkan rambut. Jadi jika kawan-kawan ingin mengetahui seberapa parahnya kebotakan saya, kalian bisa cek video-video saya di sebelumnya, atau kalian bisa cek link yang ada di atas, nanti saya cantumkan di sana ya. Nah, pada kesempatan yang cerah ini saya akan meng-share sama kalian jadi masalah ya. Sebenarnya kalau dibilang masalah ya masalah, kalau dibilang enggak ya enggak juga sih. Jadi menurut saya, bagian kepala mana saja yang susah ditumbuhkan oleh si minoxidil, bahkan kita sudah menggunakan Big Five tetap saja susah untuk tumbuhnya. Nah, for your information, saya sudah hampir 9 bulan untuk menjalani treatment ini menggunakan Big Five. Jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan, saya update sekarang ya. Hasilnya seperti ini. Ini yang di bagian depan dan ini yang di bagian belakangnya. Ya, cukup bersyukur juga karena rambut saya sekarang sudah bisa berdiri, tapi belum sempurna ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang belum sempurna? Seperti yang saya bicarakan tadi, ada bagian kepala yang susah untuk ditumbuhkan dengan minoxidil. Bahkan kalian menggunakan si Big Five juga susah untuk tumbuhnya. Jadi di bagian mana saja? Kalau menurut saya pribadi adalah di bagian M-nya. M itu adalah di sini. Nah, ini kawan-kawan. Setiap saya mengoles, saya pasti oleskan juga di bagian M sini, kanan dan kiri. Selama awal saya penggunaan tetap saya oleskan, tapi belum tumbuh juga ya. Tumbuhnya dikit-dikit, tumbuhnya tidak banyak. Hanya velus-velus kecil seperti bulu-bulu bayi gitu kawan-kawan ya. Jadi belum panjang, tetap segitu-segitu saja selama 9 bulan ini. Tapi yang lainnya sih udah oke. Ini rambut saya keadaan kering. Nah, seperti ini. Jika kalian melihat video saya sebelumnya, bagian yang paling parah adalah bagian depan ini sampai ke belakang. Yang kedua adalah bagian di vartek bagian tengah kawan-kawan. Jadi ini rambut. Jadi mudah-mudahan kalian bisa melihat ya. Nah, jika rambut saya basah, bagian varteknya akan sangat terlihat kawan-kawan. Tapi kalau kering ini sih agak jarang ya. Maksudnya tidak terlalu kelihatan, tapi kalau masih basah sangat-sangat kelihatan sekali kawan-kawan. Jadi di dua itu yang susah untuk ditumbuhkan. Bukan susah sih, mungkin saya perlu sabar lagi, mungkin sedikit lagi, atau konsistennya harus dijaga lagi agar bisa tumbuh kembali seperti semula kawan-kawan. Jadi kalau bagian di depan, di samping-samping ini ya cepat tumbuhnya dan cepat panjangnya juga kawan-kawan. Mungkin teman-teman yang sudah lama punya masalah yang sama seperti saya, kalian bisa komen di kolom komentar agar bisa memberikan informasi juga buat kawan-kawan yang sedang atau menuju ke 9 bulan. Jadi hasilnya seperti apa? Apakah kalian sama atau tidak seperti saya? Kalian bisa share juga ya kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengoles. Biasanya kalau saya mengoles, saya dimulai dulu dari depan.
Memang sih tidak ada aturan harus mulai dari belakang atau dari samping atau dari depan, tapi kalau saya pribadi dari depan. Nah, saya akan belah dulu rambutnya, baru saya oleskan si minoxidil. Oke kawan-kawan, segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga video ini. Jadi jika bagian M atau bagian di vartek kalian lama tumbuhnya, jangan khawatir, tetap semangat, tetap dioles juga. Saya juga mengalami fase yang sama, susah untuk tumbuhnya, tapi tumbuh sih, tapi tidak selebat kawan-kawannya. Pokoknya gas terus, oles terus. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan yang belum sempat subscribe, jadi sekarang subscribe juga, like, dan jangan lupa di share kalau video-video saya bermanfaat. Dan pastinya salam ganteng. See you next time.